Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ya talib wa talibat. Kaifa halukum jami'an. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan materi tentang jumlah ismiyah. Adapun jumlah ismiyah berawal dari kata jumlah yang artinya kalimat. Sedangkan jumlah ismiyah itu sendiri yaitu kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Jumlah ismiyah ini terdiri dari tiga macam, yaitu mubtada, khobar, dan maf'ul bih. Anak-anak sekalian, adapun yang dikatakan mubtada adalah isim yang berada di awal kalimat dan berfungsi sebagai subjek. Khobar yaitu setelah mubtada dan berfungsi sebagai predikat. Adapun maf'ul bih yaitu kata keterangan atau sebagai objek. Anak-anak sekalian, dalam penyusunan jumlah ismiyah yang perlu diperhatikan adalah 1. Mubtada harus berbentuk isim ma'rifat dan rofa, sedangkan yang dikatakan rofa itu sendiri adalah domah. Yang kedua yaitu khobar harus berbentuk isim nakiroh dan rofa jika berupa isim. Juga harus sesuai dengan mubtada dari sisi jenisnya, yaitu mudzakkar dan muannas, dan jumlah mufrad, musanna, dan jamak. Selanjutnya maf'ul bih berharokat fathah di akhir kata. Selanjutnya anak-anak, ini adalah contoh dari jumlah ismiyah. Kita lihat dulu dari contoh yang mufrad yang mempunyai arti tunggal. Contoh yang pertama, ini sudah Ibu lingkarin garis yang di contoh ini. Yang pertama kita lihat Ahmadu ya'malul wajibal manzili, yang artinya Ahmad mengerjakan pekerjaan rumah. Ahmad di sini sebagai mubtada, ini rofa, ya'malu sebagai khobar, sedangkan wajibal manzili itu sebagai maf'ul bih. Ini ada tandanya rofa, dan nasab atau fathah. Kemudian kita lihat yang kedua, at-talibu yartadi malabisal madrasah, artinya siswi memakai pakaian sekolah. Siswa memakai pakaian sekolah. Di sini tandanya rofa, kemudian di sini mubtada, di sini khobar, kemudian di sini sebagai maf'ul bih. Kemudian contoh yang ketiga, al-mudarrisu yarji'u ilal fasli marrotan saniyah, artinya guru kembali ke kelas 2 kali. Di sini sebagai mubtada'nya mudarris, kemudian khobarnya
ilal fasli sebagai maf'ul bih, tetapi di sini tidak berharokat fathah karena di sini ada huruf jar. Maka harokat huruf jar itu harus berkasroh walaupun dia sebagai maf'ul bih. Kemudian yang keempat, Fatimatu tatbakhut ta'ama, artinya Fatimah memasak makanan. Di sini Fatimatu sebagai mubtada, domah di sini rofa. Kemudian tatbakhu sebagai khobar di sini juga rofa. Kemudian at-ta'ama di sini sebagai maf'ul bih. Selanjutnya ana aqra'ul qisah. Ana ini berupa dhamir, mubtadanya boleh ya. Ana kalau domir dia sesuaikan, tidak berharokat rofa. Kemudian aqra'u sebagai khobar, al-qissota sebagai maf'ul bihnya. Kemudian selanjutnya huwa yasta'iru ba'dal kutubah. Huwa di sini juga berupa domir, yasta'iru sebagai khobar, ba'dal kutubah ini sebagai maf'ul bih. Nah, ini contoh-contoh yang mufrad. Sedangkan selanjutnya contoh yang jamak, contohnya at-tulabu mujtahiduna. At-tulabu itu jamak, maka di belakangnya juga harus mengikuti jamak mujtahiduna. Artinya siswa-siswa itu, di sini banyak siswa-siswa itu, mujtahiduna bersungguh-sungguh. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya silakan nanti latihan-latihannya dikerjakan sesuai dengan contoh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.